Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini. Amin. Saya yakin kita semua hadir di tempat ini karena rindu dan lapar dan haus akan firman Tuhan, akan kasih Tuhan, akan pribadi Tuhan itu sendiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Itu semua atas seizin-Mu. Dan kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap mengecap setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan untuk bersorak, memuji, membesarkan Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu bersama kita bangkit berdiri. Sebab hari ini Tuhan telah mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Amin. Mari kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita semua. Sebab Dia adalah Allah satu-satunya sumber penghiburan. Dalam kesesakan, amin, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu tak melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi membawa damai dan sukacita. Kau terubahkan ratapan-Ku menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau terubahkan ratapan-Ku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Amin. Sekali lagi kita menyanyikan di dalam kesesakan. Di dalam kesesakan, Jesus, Kau beri kelegaan. Amin. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun meredam, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapan-Ku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau tak ubahkan ratapan-Ku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Amin. Bapak Ibu, kita mau menari-nari bersama-sama. 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Come on. Dari depan sampai belakang semua ikut menari yuk. Yes. Dalam kesesakan, ya sumber kelegaan, amin. Kelegaan. Dalam kesedihan, ya berikan penghiburan. Sekali lagi jemaat Tuhan nyanyikan di dalam. Dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Dalam kesedihan, Kau beri. Sekali lagi dengan iman katakan di dalam. Di dalam kesesakan, terima kasih Tuhan. Kelegaan. Dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai.
jemaat Tuhan bersama bertepuk tangan yuk. Sebab kasih Tuhan sungguh mempesona, amin. Pada jempolnya Bapak Ibu kita mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku, Akan kami khawatir Tuhan. kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Jemaat Gilgal nyanyikan sungguh kau. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku, Kau buktikan kasih, amin. mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sekali lagi jemaat Tuhan nyanyikan sungguh kau. Sungguh kau mempesona, Amin. segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Karena kami mau bersuka Tuhan. Ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mana jempolnya Bapak Ibu? Orang yang bersuka cita penuh dengan tari-tarian, amin. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sha-la-la-la-la-la. Nyanyikan dengan sukacita pun. Sha-la-la-la-la-la. Sekali lagi jemaat Tuhan nyanyikan. Sha-la-la-la-la-la. Mahkota bagi kehidupanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, kita sukacita hari ini. Oke, kita mau lihat keluarga di tempat ini. Teman-teman, mungkin ada yang anggota baru, jemaat yang baru. Kita bisa mingle dulu. Katakan happy Sunday ya, salam kenal. Bisa kenalan dulu, apa kabar? Wow, senang kita masih bisa ketemu hari ini. Bisa beribadah bersama, katakan sama-sama. Wow, luar biasa, keren banget bajunya, bagus banget ya. Cocok loh, begitu ya.
Wow, keluar dari tempat duduknya, bisa keluar. Yang belum kenalan, bisa kenalan dulu, keluar. Yang dari depan bisa ke belakang, yang ke belakang bisa keluar. Ayo kita mulai latih untuk kita bisa menyapa satu dengan yang lain. Oke, wow luar biasa, sukacitanya kelihatan ya. Antusias banget. Wow, sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Ya, ini adalah nilai yang kita bangun sebuah family supaya Bapak Ibu makin terbiasa di tempat ini ketika ada anggota baru, jemaat yang baru bisa saling sapa, dimanapun kita bisa bertemu, kita saling sapa ya Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum pengumuman kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, baik secara onsite maupun yang nanti mengikutinya secara online di YouTube. Kami mengucapkan selamat datang, Bapak Ibu bukan orang asing tapi kita semuanya keluarga di dalam Tuhan. Dan pengumuman yang pertama adalah ibadah raya minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus, yaitu kebaktian 1 jam 9 dan kebaktian 2-nya jam 11 siang. Dan juga Bapak Ibu yang berhalangan hadir secara onsite bisa menyaksikannya secara online yang akan tayang setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube GBI Gilgal Manado. Ibadah anak juga diadakan di lantai 2 di setiap hari Minggunya di jam yang sama di jam 9 dan juga jam 11. Silakan Bapak Ibu yang bawa putra putri bisa langsung bawa ke lantai 2 untuk bisa mengikuti Sunday School di lantai 2 di setiap hari Minggu jam 9 dan juga jam 11. Dan buat murid-murid Kristus, Grow 102 kita akan lanjut di tema berikutnya dengan tema karunia-karunia Roh Kudus. Tepuk tangan buat murid-murid yang luar biasa, mana semangatnya? Kita masih setengah perjalanan untuk Grow 102 dan Selasa ini akan diadakan temanya karunia-karunia Roh Kudus. Diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Dan juga GNG Pro M. Kita adakan setiap hari Rabu dan spesial Rabu ini adalah PW Night. Wow, berikan sorak-sorai buat anak muda kita yang antusias. Kita adakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Rabu ini jam 7 malam dengan spesial event PW Night. Ini gabungan GNG dan Pro M. Mereka yang kuliah, sekolah, SMP, SMA, dan juga yang kerja profesional muda silakan bisa gabung join di hari Rabu jam 7 malam. Dan juga Friday Prayer. Bapak Ibu kami mengajak semuanya bisa gabung di dalam Friday Prayer atau ibadah doa Jumat yang kita adakan setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai 1 di tempat ini. Silakan Bapak Ibu bisa hadir mendukung setiap doa yang kita mau naikkan di hadapan Tuhan. Bukan hanya untuk pengerja tapi semua jemaat Tuhan diajak untuk bisa ikut di Friday Prayer di setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai 1. Family Cell bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam Family Cell silahkan bisa mendaftarkan diri di nomor yang tertera di layar. Tanya di mana yang tepat untuk bisa digembalakan dengan baik karena gereja kita adalah gereja sel. Jadi silahkan Bapak Ibu yang belum tergabung, kami tidak jemu-jemunya terus mengajak untuk bisa gabung di dalam Family Cell. Supaya Bapak Ibu bisa bertumbuh, diajar, dimuridkan dengan baik. Dan yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan juga membalikan perpuluhan, bisa taruh di amplop sebelah kanan Bapak Ibu Saudara dan bisa masukkan di kotak-kotak yang ada. Bisa juga memberikannya secara transfer melalui rekening yang tertera di layar dan buktinya bisa di WA juga di nomor tertera di layar. Itu saja pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Biarlah hati kita tetap tertuju kepadanya. Tidak ada kata yang lebih indah selain kami mengatakan, kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau dengan segala kekurangan kami. Kami mencintai Engkau Tuhan. Sebab segala hal yang Kau izinkan dalam kehidupan kami, baik adanya. Thank you Jesus. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you
kelemahan kami Engkau tetap baik. Bahkan dalam titik kami jatuh Engkau tetap baik. Dan kami akan selalu kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Kami bangga dapat memanggil-Mu Bapa. Bapakku yang baik, amin. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Angkat suaramu, katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau kami cinta, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami sungguh bersyukur Bapa di siang hari ini. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan atas hidup kami. Kami ada sampai saat ini karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas cinta kasih. Selain kami hanya datang kepadamu memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan hari ini, saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan hari ini, saat ini Tuhan. Dan kini kami
rindu kami dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kebenaran ini jatuh di tanah yang subur. Benih kebenaran ini akan bertumbuh dengan baik. Dan akan membawa kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau Tuhan. Iman kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Urapi, sekali lagi urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang hari ini yang luar biasa. Mari dong kita kasih applause buat tim Praise and Worship kita hari ini yang luar biasa. Sudah menghentar menuntun kita di dalam pujian dan penyembahan. Saya merasakan pujian dan penyembahan ini begitu kuat membawa saya semakin kokoh untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tidak kebetulan kami tidak baku atur bahwa tema saya seperti ini. Tapi dari tadi saya renungkan, ibadah tadi pagi juga seperti itu. Saya bilang Tuhan itu benar-benar baik. Memperlengkapi saya, meneguhkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan, seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman, mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini, minggu kemarin Pak Danang sudah menyampaikan tema antusias, masih antusias sampai saat ini. Melihat semua jemaat Tuhan yang antusias bisa kasih aplaus, tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Lebih meriah 2 kali, lebih meriah, lebih semangat. Getarkan surga, hadirkan surga di tempat ini. Kita bebas menyembah, kita bebas memuji Tuhan. Karena kita adalah anak Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Semangat? Semangat? Saya juga semangat hari ini. Tema khotbah saya hari ini, mengalami kebaikan Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang ingin atau rindu mengalami kebaikan Tuhan? Mana tangannya? Oke, saya percaya di tahun 2024 ini kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Walaupun di luar sana atau orang-orang mengatakan bahwa dunia ini atau tahun ini semakin sulit. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa keadaan di dunia hari-hari ini akhir zaman, bahwa keadaan dunia itu semakin sukar. Tetapi bagi anak Tuhan yang percaya Tuhan, kesukaran boleh datang, tapi kita punya Tuhan yang besar yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita untuk menjalani sepanjang tahun 2024 ini dengan kemenangan demi kemenangan, kebaikan demi kebaikan yang kita akan terima dari Tuhan. Siap menerima firman Tuhan? Siap menerima kebaikan firman Tuhan? Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Lalu kebaikan seperti apa yang akan kita alami di tahun 2024? Masih ada 11 bulan. Jangan takut. Katakan kepada di sini, aku tidak takut. Ada Tuhan menyertaiku. Kebaikan seperti apa yang akan kita alami? Yaitu kebaikan Tuhan itu berbicara tentang berkat dari Tuhan, yaitu berkat kasih karunia dan damai sejahtera. Kita sama-sama baca firman Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 2. 1 Timotius 1 ayat 2. Kepada jemaat GBI Gilgal. Katakan GBI Gilgal. Anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Kristus Yesus. Tuhan kita menyertai kita. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera itu adalah berkat kebaikan Tuhan yang akan diberikan kepada kita untuk di tahun ini. Percaya, kurang yakin ya. Pak Edi yang kencang. Amin, harus setuju. Kalau kita setuju dengan firman Tuhan ini akan terjadi dalam hidup kita.
Sekali lagi, amin. Antusias, amin. Mesti begitu. Supaya terjadi dalam hidup kita. Ya, apa itu kasih karunia? Kebaikan kasih karunia. Berkat keselamatan. Anugerah terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan dari Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang mestinya binasa karena dosa. Tapi dia mau datang ke dunia menyelamatkan kita. Menolong kita agar hidup kita tidak binasa. Tidak masuk dalam hukuman yang kekal. Tapi pindah kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu kasih karunia anugerah yang ini dulu. Karena untuk apa kita memiliki segalanya, untuk apa kita memiliki semua yang ada di muka bumi ini, kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh dunia, untuk apa kalau kita binasa? Itu adalah kebaikan Tuhan yang kita alami. Lalu kebaikan Tuhan seperti apa lagi tentang kasih karunia? Pengampunan. Dosa kita yang begitu besar. Dosa yang kita buat begitu besar. Tapi dia tidak perhitungkan semuanya. Dia datang mau mengampuni. Menerima kita apa adanya. Dia tidak perhitungkan semuanya. Dia, firman Tuhan berkata di dalam kitab firman, dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Bahkan dosamu bagai merah kermisi akan menjadi putih seperti salju. Itu pengampunan, itu kebaikan Tuhan yang Tuhan beri buat kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mungkin kebaikan kita terbatas. Orang bikin salah ke kita, boleh kita ampuni. Aduh, kita tidak mau lupa apa yang ada bikin ke kita. Bagaimana kalau Tuhan seperti itu? Tapi dia tidak mengingat semua kesalahan. Itu kebaikan Tuhan yang Tuhan beri buat kita. Apalagi kebaikan Tuhan yang kita akan terima dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan ikut dengan saya dalam hitungan 1, 2, 3. Tarik nafas 1, 2, 3. Tarik nafas panjang-panjang sampai habis. Buang. Sekali lagi, tarik lagi. Masih bernafas gue kan. Masih menghirup udara ya. Itu kebaikan Tuhan. Itu anugerah yang Tuhan beri buat kita. Kita tidak dapat membalas kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini sedang bergumul dengan masalah. Sampai hari ini. 1 jam sebelum jam ini. Ada begitu banyak pergumulan masalah berat yang kita alami di tahun yang lalu. Di minggu yang lalu, hari kemarin. Terlalu berat, Tuhan sudah mampu. Pastor kita sudah mampu. Pak Edi kita sudah mampu. Sudah tahan kita. Tapi kalau kita ada hari ini, kita masih bergerak, masih bisa melewati masa-masa sulit itu. Apakah ini bukan kebaikan Tuhan? Ini adalah kebaikan Tuhan. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan beri. Yang kita yang tidak layak, dilayakkan oleh Tuhan. Contoh kasih karunia apa lagi ya kira-kira? Oh gini, bayangin kalau saya naik pesawat terus dapat tiket. Ini kasih karunia, saya berbicara konteks berkat kasih karunia ya. Kasih karunia Tuhan. Karena saya dekat dengan Tuhan, karena saya ada di dalam Tuhan. Tuhan kenal saya dan saya mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saya. Nah contoh seperti ini. Bapak Ibu berangkat beli tiket. Tiketnya tiket ekonomi. Tapi waktu naik pesawat. Terus di dalam pesawat ketemu dengan pilotnya. Pak Danang, apa kabar? Tadinya seat ekonomi. Oh, Pak, di sini aja. Pindah di bisnis kelas. Wah itu kasih karunia. Tadinya cuma mau duduk di ekonomi tapi dapat yang terbaik. Itu kebaikan Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang terbaik buat kita. Itu kebaikan Tuhan. Lalu kebaikan Tuhan seperti apa lagi? Damai sejahtera.
Berbicara damai sejahtera, ada rasa aman karena perlindungan Tuhan. Itu damai sejahtera itu, ada kelegaan di hati, ada keamanan, ada kenyamanan, ada damai yang Tuhan beri. Itu damai sejahtera. Ada keadaan di dalam keadaan jiwa kita, ada rasa tenang, ada penghiburan, ada kebahagiaan. Itu damai sejahtera. Berkat damai sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak perlu takut. Tapi yang ada kekuatan, itu damai sejahtera. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang bergumul dengan sakit penyakit Bapak Ibu. Tuhan sudah cukup lama. Bergumul juga dengan persoalan yang dihadapi tidak habis-habisnya. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih kemampuan. Sehingga kita bisa melewati. Walaupun sakit, walaupun belum ada jawaban. Tapi di hati ini, di jiwa ini ada rasa tenang. Ada rasa damai, ada rasa kekuatan. Sehingga dia sanggup berkata bahwa kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, sekalipun sakit belum sembuh, Engkau terlalu ajaib bagiku. Sekalipun masalah yang dihadapi belum selesai, tapi Tuhan memberi kekuatan. Tuhan menolong, Dia tidak pernah membiarkan. Sekalipun jatuh tergeletak, Dia tetap menopang kita. Selamanya. Sekali lagi ajaib, Tuhan terlalu ajaib. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ini ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Air mata boleh jatuh, ini air mata sukacita, air mata kebahagiaan. Itu kebaikan Tuhan. Lalu bagaimana kita memiliki kebaikan Tuhan? Bagaimana kita bisa dapat mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Katakan hidup berkenan kepada Tuhan. Berkenan artinya menyenangkan, disukai oleh orang. Itu berkenan. Nah, hidup kita itu harus menyenangkan Tuhan. Kalau kita menyenangkan Tuhan, maka kebaikan-kebaikan Tuhan akan datang kepada kita. Kita harus senangkan Tuhan. Ibarat prajurit yang tidak memperhitungkan keselamatannya. Dia mau melakukan perintah komandannya. Dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh komandannya. Kita sama-sama baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Seorang prajurit yang sedang tugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri. Sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. Prajurit tidak fokus dengan menyenangkan dirinya. Tapi dia fokus dengan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Komandan kita adalah Tuhan. Tugas kita menyenangkan Tuhan. Tugas kita itu harus membuat itu Tuhan berkenan atas hidup kita.
kita berkenan, maka Tuhan berkenan atas hidup kita. Itu yang dimaksud dengan hidup berkenan. Cara hidup berkenan seperti apa? Ya mentaati firman Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan kita taati, kita lakukan. Bapak Ibu yang punya anak-anak, kalau kita melihat anak-anak kita taat, mendengar apa yang menjadi nasihat kita, senang enggak sebagai orang tua? Pak Edi yang kuat. Senang? Pasti saya juga senang. Kalau saya lihat anak saya mengikuti apa yang saya perintahkan, apa yang saya nasihati. Melakukan perintah orang tuanya. Itu kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Hal yang sama dengan Tuhan. Dia bangga dengan anak-anaknya yang taat. Dia berkenan, dia senang dengan anak-anak kita yang taat. Kita adalah anak-anak Tuhan. Mestinya kita harus taat, taati firman Tuhan. Banyak orang tidak mengalami kebaikan Tuhan karena dia tidak mentaati firman. Betul? Konsekuensi dari pelanggaran kan pasti ada ya. Melanggar. Yang dia harus terima sendiri. Mestinya kita hidup bahagia, tapi karena kita tidak mengikuti firman, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hilang damai sejahtera, hilang sukacita seperti itu. Itu berkenan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah firman Tuhan itu adalah sendiri ya. Perkataan Tuhan sendiri. Masa perkataan Tuhan sendiri yang orang tidak mau taat. Nah, dia Bapak kita harus ikut. Sebagai anak-anak yang taat, menghormati Bapa kita harus mengikuti apa kata Tuhan. Nasihat supaya kita jadi lebih baik. Firman itu adalah pagar. Pagar bagi kita tujuannya adalah agar hidup kita aman, terlindung. Fungsi pagar itu melindungi, pagar rumah itu melindungi halaman dalam rumah ya. Tidak ada gangguan yang masuk. Di rumah belum ada pagar, istri saya itu sibuk setiap pagi. Ada hilang kenyamanan, pagi-pagi banyak binatang masuk, dia mesti pagi-pagi mesti usir. Itu cuma mencari keuntungan di dalam. Nah, iblis sedang berusaha mencari keuntungan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Iblis sedang berusaha untuk membuat kita hilang damai sejahtera. Nah, fungsi dari firman adalah pagar. Makanya kita harus pagari kehidupan kita dengan firman. Kita harus ikuti apa yang difirmankan dalam hidup kita. Maka hidup kita akan aman. Jangan lompat pagar. Jangan keluar dari pagar. Kalau kita keluar dari pagar, justru sebaliknya di luar sana. Iblis sedang menantikan anak-anak Tuhan untuk masuk di dalam perangkap jerat si jahat. Sehingga yang terjadi, keselamatan yang kita terima dari Tuhan akan hilang karena iblis sudah ambil dalam kehidupan kita. Dia sudah curi dalam kehidupan kita. Harus taat firman Tuhan. Apa yang terjadi, kebaikan terjadi dalam hidup kita kalau kita taat. Pemazmur bilang begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Dia yang menetapkan langkah-langkah hidup kita kalau kita berkenan kepadanya. Kata menetapkan di sini dalam teks aslinya. Tuhan menguatkan, mengokohkan kaki kita. Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani langkah demi langkah dalam hidup kita. Sekalipun jatuh tergeletak, Tuhan tetap menopang, memegang tangan kita. Dia mau kita tetap aman. Perjalanan hidup kita tetap aman. Kaki kita tetap kuat. Karena itu hiduplah berkenan kepada Tuhan. Apalagi kebaikan Tuhan. Tidak akan sampai, apabila ia itu tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kita. Tentang menetapkan tadi saya katakan Tuhan bukan cuma memberikan kokoh langkah hidup kita. Langkah kita tetap stabil,
terus usaha kita tetap stabil, perjalanan hidup kita tetap stabil, kesehatan kita tetap stabil. Bahkan arti yang lainnya Tuhan akan menuntun sampai selesai. Dia akan menyertai langkah-langkah hidup kita sampai selesai. Hari-hari ini apa yang menjadi kerinduan Bapak, Ibu, jemaat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mau usaha berhasil, khotbah saya tanggal 31 Desember. Buat Tuhan senang. Dia akan menuntun apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu sampai finish, sampai pada Bapak Ibu menikmati kebahagiaan, kebaikan Tuhan bagi kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mana semangatnya? Masih tetap antusias? Beri dong kekuatan. Antusias, supaya saya tetap antusias menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, ini yang kedua. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan? Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Akan terjadi seperti ini kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata hatinya melekat kepadaku di ayat 14. Dalam teks aslinya juga dan beberapa terjemahan yang lain, NIV, bahasa Indonesia yang sederhana, bahasa Indonesia masa kini, artinya adalah cinta. Perasaan cinta. Orang yang perasaan cinta, mencintai, mengasihi, ada kasih sayang. Orang yang lagi memiliki perasaan cinta, pinginnya selalu ada dekat dengan orang yang dikasihi dan dicintai. Betul? Merasakan cinta. Saya undang istri saya untuk ke depan. Wah, saya semakin antusias, semakin semangat. Pernah merasakan jatuh cinta? Pedi bilang, telepon aja, aduh, di hati ini. Kenapa? Karena melekat di hati itu pasangan sayang, cinta. Seperti itu. Ya. Nah, firman Tuhan bilang tadi kalau melekat dengan Tuhan, hati yang melekat, Tuhan akan memberkati. Ini mantan pacar saya. Dulu waktu kami saling jatuh cinta, selalu ingin dekat. Bangun pagi, kebetulan rumah saya, rumah kami, tempat kami tinggal, ya, dekat Pak. Di atas, Pak Edi pernah pikir, ada di atas pun satu di bawah begini. Jadi cuma jelele begini. Itu dia. Itu perasaan cinta mulai muncul di hati. Dan pingin sayang kepada dia. Dan pingin selalu dekat dengan dia. Dan ternyata calon mantan pacar saya. Dia juga memiliki hal yang sama. Memiliki perasaan cinta yang sama, dia ingin dekat. Karena dia sayang, dia dekat. Cinta kepada Tuhan harus seperti ini. Melekat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau bilang cinta, terus tidak mau dekat-dekat itu palsu Pak ya, benar. Tapi kalau dia benar-benar cinta, dia sayang, pingin selalu ada di dekatnya, dan dia selalu pingin merangkul. Rangkul saya. Kemarin malam saya ngobrol dengan istri saya di tempat tidur, kami sering sharing-sharing. Dia tidur, sebenarnya malam sebelumnya tuh saya dengan dia ngomong, saya dia lihat tidur lelap, tidur enak. Saya cuma belai rambutnya gini, saya bilang, waduh istriku tidurnya enak. Saya rasa tenang, ada rasa apa di hati ini ya, karena saya sayang pada dia.
Karena saya cinta. Ada rasa tenang. Nah besok malamnya, karena perasaan yang saya rasakan kan saya mau coba uji lagi. Dan besoknya malam 3 hari lalu sayang ya. Saya bilang ke istri saya, sayang kalau sayang dekat dengan kita atau saya peluk atau kasih seperti rangkulan seperti ini, sayang rasa apa? Dia bilang ke saya, rasa nyaman, rasa aman. Benar, dengan Tuhan, apalagi Tuhan. Orang yang istri saya sayang dia merangkul dengan, dia rasa aman. Saya melindungi dia dong dari hal-hal yang jahat. Karena saya sayang dia dan dia sayang saya. Kasih Tuhan yang sungguh-sungguh seperti itu. Ya, dua belah pihak. Kalau kasih Tuhan tidak perlu diragukan. Betul? Dia punya segalanya. Pertanyaan di kita sekarang, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia? Kalau kita mengasihi dia harus dekat tuh, rangkul dia. Nah, ketika saya rangkul dia, kalau ada hal yang membahayakan, saya pasti lindungi dia seperti ayat katakan tadi. Mau tahu enggak kebaikan Tuhan atas hidup kita akan terjadi, kasihi Tuhan. Dan saya mengalami kebaikan istri saya buat saya. Dia begitu memperhatikan saya. Bukan cuma saya, anak-anak saya. Setiap pagi kalau saya mau ke kantor, datang ke gereja atau karena saya setiap pagi harus antar Rafael itu jam 6. Jam 6.20 itu paling lambat jam 6.45. Kalau jam 6.45 kami enggak mulai terlambat. Istri saya selalu karena dia begitu sayang dan peduli dengan orang, dia bilang, sarapan dulu, jangan lupa sarapan. Rafael bilang, Mas enggak keburu kita sini. Saya bilang, saya juga enggak keburu. Tahu enggak kebaikan Tuhan dia lakukan? Dia ambil nasi, makanan, walaupun kami sedang pakai sepatu, sedang pakai baju, dia suap. Itu kebaikan yang saya terima dari dia. Kenapa dia begitu perhatikan dengan saya? Karena saya mengasihi dia. Karena saya mencintai dia. Dengan Tuhan seperti itu. Terima kasih sayang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kita akan mengalami begitu banyak kebaikan. Yang ketiga, mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sangat mudah untuk kita bersyukur kalau kita sedang diberkati Tuhan, sedang menerima berkat-berkat yang banyak. Sangat mudah kita bersyukur kalau doa kita dijawab Tuhan. Mudah. Sangat mudah kita bilang, Tuhan baik, Engkau sungguh baik. Kalau doa kita dijawab. Tapi bagaimana kalau doa kita belum dijawab? Apakah masih kita mau berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau tetap baik? Firman Tuhan bilang, dalam segala hal yang dikehendaki Tuhan, tetap mengucap syukur. Karena jawaban doa dan tidak dijawab doa itu Tuhan baik. Kalau doa kita belum dijawab berarti bukan Tuhan tidak sayang dengan kita. Tuhan sayang. Justru Tuhan meluputkan kita dari hal-hal yang berbahaya buat kita. Satu contoh. Saya pernah berdoa, Tuhan boleh enggak saya kembali seperti dulu. Bukan kembali hidup di dalam dosa ya. Tidak. Saya dipercayakan, boleh enggak Tuhan percayakan lagi kita. Saya berkat-berkat seperti berkat keuangan yang pernah saya alami. Tuhan, saya mau, sekarang kan kita sudah tahu bisa mengolah dengan baik keuangan. Saya bisa memberkati orang, bisa pakai dalam. Itu berdalih seperti itu. Tapi Tuhan tidak jawab. Kenapa? Dan saya diberikan penghiburan oleh Tuhan. Tuhan bilang, enggak. Aku tahu kelemahanmu. Aku tahu justru aku jawab itu akan membawa bahaya buat kamu. Itu kebaikan Tuhan. Tuhan hindarkan saya dari petaka. Karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Tapi yang saya tahu adalah kelemahan saya. Saya takut jangan-jangan nanti ke depan
di sana banyak cobaan, banyak godaan yang menguji. Dan justru itu saya jatuh. Saya terhibur, saya bilang thank you Lord, Tuhan baik, terima kasih. Bukti pemeliharaan Tuhan sampai sekarang jelas ada. Dia tidak pernah membiarkannya, dia memelihara dengan baik. Tetap mengucap syukur. Yang terakhir, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja tidak boleh dipisahkan, harus paralel. Harus paralel. Jangan cuma berdoa tapi tidak mau bekerja. Ada orang berdoa minta pekerjaan atau apapun itu, tapi tidak mau bekerja, malas. Bagaimana mengalami kebaikan Tuhan? Ada orang yang bekerja tapi tidak mau berdoa. Bagaimana Tuhan mau tolong dalam pekerjaan Bapak Ibu atau saya? Karena firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Orang bekerja tanpa berdoa, dia sedang mengandalkan kekuatan. Itu bentuk kesombongan. Merasa hebat, merasa kuat, merasa bisa. Tuhan bilang terkutuk. Tapi Tuhan akan memberkati kalau kita melakukannya, mengandalkan Tuhan. Caranya berdoa. Makanya doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Bagian kita lakukan minta, berdoa. Dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Dia akan menjawab. Setelah itu kerjakan apa yang kita minta. Lakukan apa yang kita minta. Tuhan sok kasih, tapi kita tidak mau mengerjakan. Bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan? Pekerjaan Tuhan, tolong aku, berikan aku pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, tidak mau bekerja dengan baik, sering terlambat, tidak taat. Melupakan Tuhan dengan pekerjaan itu. Bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan? Atau sebaliknya, Tuhan jawab orang berdoa. Tetapi setelah Tuhan jawab, kita tidak kerjakan dengan baik. Seperti itu. Ya, jadi berdoa dan bekerja. Lakukanlah bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan terus kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Maka kita akan terus mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Ada 4 hal agar kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tetap bersyukur, tetap mengucap syukur. Dan yang terakhir, berdoa dan bekerja. Maka kita akan melakukan semuanya itu, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya selesai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran Tuhan. Aku berdoa, biar firman Tuhan ini, perkataan Tuhan sendiri yang terus menggema di hati kami semua. Engkau yang menyempurnakan semua kebenaran ini, sehingga kebenaran ini akan menjadi kekuatan baru bagi kami untuk melangkah di tahun 2024 ini dan akan menjalani sepanjang tahun 2024 ini. Aku berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan. Apapun pergumulan mereka hari-hari ini, apapun persoalan mereka hari-hari ini, bawa mereka Tuhan bisa melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan kerjakan atas hidup mereka. Tuhan lakukan segala sesuatu bagi mereka Tuhan, untuk mereka terus menikmati kebaikan dan dengan ungkapan syukur mereka memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Ketika mereka mengalami kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba-Mu, di dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Mari Bapak Ibu bersama kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu, amin. melimpah kasih-Mu,
semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Beri kemuliaan paling meriah untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kami, apapun yang akan kami hadapi, kami tetap percaya kebaikan Tuhan terus menyertai kami. Yang akan selalu memberi kekuatan, memberikan penghiburan. Bahkan kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Hamba berdoa Tuhan, biar firman Tuhan hari ini benar-benar kami bisa menangkap, kami mengerti, dan kami praktekkan. Sehingga janji-janji Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Tumangken. Istri dan anak-anaknya Tuhan berkati, keluarganya diberkati, kesehatannya, pelayanannya diberkati. Dan kami percaya Tuhan selalu akan menyertai mereka. Dan Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-Mu, memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, memberkati pelayanan-Mu. Dan apapun yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus Dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.